Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya? Siang Pak, alhamdulillah kabarnya baik. Iya. Kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya Ibu ya. Iya Pak, boleh Pak. Iya baik. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu nih, menjelang sesi coaching ini, coaching hari ini? Adakah hal khusus yang ingin Ibu diskusikan atau Ibu fokuskan nih? Iya Pak, gini ya Pak, sejujurnya saya ini sedikit merasa tegang karena ada beberapa tantangan di dalam pekerjaan saya yang membuat saya itu harus mencari solusi yang lebih efektif Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kejujurannya Bu Nonah ya, Iya. sudah menyampaikan apa yang dirasa. Nah, mari kita jadikan kegiatan hari ini atau sesi ini sebagai ruang untuk mencari solusi bersama-sama ya, terutama dari Ibu gitu ya. Iya. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini, kegiatan hari ini? Iya Pak, ini ada, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja ya Pak? Iya, boleh. Nah, kalau begitu kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya Ibu ya, untuk kali ini ya. Iya. Baik Bu, apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini nih? Oh iya, tujuan yang ingin saya capai adalah saya ingin menemukan solusi Pak, dalam meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum. Karena saya merasa kurang percaya diri dalam menyampaikannya, terutama ini Pak, dalam kerja kelompok. Ketika saya ditugaskan sebagai presenter atau moderator, saya ini benar-benar merasa kurang percaya diri. Nah, siapa tahu dengan adanya percakapan dengan Bapak, saya dapat menemukan solusinya, Oh iya, gitu. baik Ibu, nah menurut Ibu nih, apa kira-kira tujuan akhir nih yang ingin Ibu inginkan ya dari kegiatan ini? Tujuan akhirnya apa nih Bu? Iya, tujuan akhir yang ingin saya dapatkan, yaitu saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri, Pak, dan bagaimana caranya membuat audiens itu terkesan dengan presentasi saya, gitu. Oke, baik, luar biasa. Eh, Menurut Ibu nih, kira-kira ukuran keberhasilan atau indikator keberhasilan yang ingin Ibu peroleh atau ya Ibu dapat gitu ya dari sesi coaching itu seperti apa Bu? Saya ingin, bisa presentasi dengan lancar, Pak, tanpa adanya rasa gugup, serta mendapatkan umpan balik dari audiens itu atau dari kelompok lain, itu. Baik. Jadi ingin ya bisa terdapat berpresentasi atau melakukan presentasi ya dengan lancar gitu ya, Iya, dengan tenang gitu ya, atau tidak gugup. Baik. iya, Pak. Berikutnya kita masuk ke tahap identifikasi nih Ibu ya. Iya. Akan identifikasi ini apa yang membuat Ibu gitu ya, yang merasa kesulitan dalam melakukan presentasi ya, seperti tadi yang merasa Iya. gugup, seperti apa Bu? Iya, iya betul Pak, saya itu kadang suka merasa gugup, dan sering lupa kata-kata saat presentasi. Jadi merasa gugup sehingga apa yang akan saya sampaikan itu menjadi lupa gitu Pak. Lupa ya, berarti lupakan kata-kata. Nah ya, baik. Coba diceritakan lebih lanjut nih Ibu ya, Iya. mengapa perasaan itu ya muncul saat Ibu melakukan kegiatan presentasi lah seperti itu? Iya Pak, jadi begini ya Pak,
Ketika saya mau presentasi, rasa tegang dan takut itu selalu muncul dalam diri saya. Nah, sehingga, saya tidak bisa berkonsentrasi dan memberikan kesan positif kepada audiens. Mungkin karena itu disebabkan dari rasa gugup saya itu ya, Pak, dan, terkadang saya itu merasa, ada tekanan gitu ya, untuk Baik. menyampaikan sesuatu yang sempurna itu saya merasa ada tekanan, nah itu. Baik baik, saya paham nih, saya, sedikit paham nih dengan kondisi yang Ibu alami ya, seperti itu. Nah, bagaimana ini Ibu menghadapi situasi yang Ibu hadapi tadi, seperti itu? Iya, yang saya, hadapi itu saya tetap berusaha tenang, Pak, Mhm. dalam menyampaikan presentasinya dan saya itu tetap berusaha dengan sebaik mungkin. Salah satunya itu yaitu dengan cara menghilangkan rasa gugup tersebut, Heeh. dan saya berusaha untuk, melakukan persiapan yang lebih maksimal lagi, gitu. Baik ya, eee, intinya Ibu bisa bagaimana cara menghilangkan rasa gugup, kemudian persiapan ya yang maksimal. Baik baik baik. Nah, Ibu, kita akan bersama-sama nih ya mencari solusi untuk mengatasi hambatan atau permasalahan yang Ibu hadapi ya, seperti tadi yang disampaikan. Nah, mungkin apakah ada hal lainnya nih Bu yang ingin disampaikan atau ditambahkan? Iya, ini ya Pak Ahmad, ada hal lain sih yang ingin saya tambahkan itu, yaitu salah satunya, saya hanya ingin, gimana atau merasa lebih percaya diri ketika dan terampil saat presentasi Pak, Mhm. karena saya yakin bahwa dengan bimbingan ini, saya ini bisa mencapainya. Iya, baik baik, ingin merasa lebih pede atau percaya diri ya Bu Iya, ya, percaya diri. melakukan presentasi, baik baik. Nah, sekarang kita akan, merancang sebuah aksi ini Bu ya, Iya, merancang atau merencanakan ya, sebuah aksi ini atas permasalahan yang muncul dari Ibu tadi gitu ya. Nah, apa nih rencana Ibu ya untuk, mencapai tujuan yang diinginkan tersebut? Yaitu Ibu tadi kan inginnya ya melakukan presentasi dengan tenang dan, percaya diri ini, Bu. iya. Iya, rencana aksi saya salah satunya Pak Ahmad ini ya, saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik Pak, Mhm. dengan banyak berlatih presentasi di depan cermin, kemudian mencari feedback atau umpan balik dari teman atau mentor, dan juga saya ingin mencari teori-teori tentang bagaimana sih berbicara yang efektif atau berbicara yang baik itu di depan Mhm. umum itu, Betul ya betul, luar biasa. seperti Oke, itu. bagus bagus, Ibu, rencananya saya kira luar biasa itu ya. Nah, adakah prioritas yang, Ibu miliki ini ya dalam rencana aksi Ibu tersebut? Ya, prioritas saya adalah seperti yang telah saya tadi bilang ya, Pak, bahwa saya itu akan mempersiapkan materi presentasi dengan Mhm. baik, kemudian Ya. berlatih presentasi di depan cermin, dan saya percaya bahwa pondasi yang kuat Mhm. dalam materi dan latihan, Mhm. akan dapat membantu saya dalam mengatasi rasa gugup itu, Pak. Oke, luar biasa. Baik baik ya, artinya berlatih presentasi di depan cermin ya, berefleksi supaya terlihat nih bagaimana ketika Ibu Iya. melakukan, luar biasa nih. Mmm, menurut Ibu nih, apa strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan tersebut gitu ya, bahwa Ibu tadi tujuan memiliki, kemampuan untuk Iya. eee, Strategi yang saya akan capai yaitu mencari referensi materi, Pak, dengan presentasi yang baik,
Kemudian yang kedua mempersiapkan slide presentasi yang menarik. Yang ketiga berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Kemudian saya juga berencana nih Pak untuk meminta feedback atau umpan balik untuk terus memperbaiki diri dalam presentasi. Hmm. Baik. Wah, luar biasa, saya sepakat ya. Saya sepakat, saya salut lah ya dengan luar Iya, biasa nih terima apa yang kasih. akan Ibu laksanakan ini. Merupakan langkah-langkah yang sangat baik sih Bu, kalau menurut saya gitu ya, rencananya ya terstruktur lah gitu ya, Iya, fokusnya pada detail dan mudah-mudahan dapat membantu dalam mengatasi permasalahan Ibu gitu ya. iya. Baik, berikutnya Bu, kita akan masuk ke tahap tanggung jawab gitu ya Bu, bahwa memang kita harus bertanggung jawab gitu ya. Nah, Iya, apa komitmen Ibu nih terhadap rencana aksi tadi yang sudah ya direncanakan gitu, yang sudah dibuat nih Bu? iya Pak. Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian berlatih presentasi di depan cermin dan mencari feedback dari teman atau mentor. Itu salah satu Oke. komitmen saya, Pak. Siap. Ya, Ya. siapa dan apa yang dapat membantu Ibu nih ya, aktor-aktor yang dapat membantu Ibu atau apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tadi, Bu? Iya, yang dapat membantu saya dan saya juga akan meminta bantuan, Pak, Mhm. kepada teman ataupun mentor untuk memberikan umpan balik, dan membantu saya dalam melatih presentasi. Saya Mhm. percaya, Baik. bahwa dukungan mereka itu akan Mhm. menjadi pendorong motivasi, Ya, dan pemantik perbaikan bagi saya. oke, luar biasa sekali. Nah, eee terima kasih Bu, mungkin ya, dari kegiatan coaching hari ini nih Bu, gimana menurut Ibu nih Bu? Iya. Ya Kak, saya akan terus berlatih dan berlatih dalam presentasi dan mencari feedback dari, teman saya ataupun mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini Pak Ahmad ya, bahwa tidak hanya menjadi fokus sementara bagi saya, Mhm. tetapi juga sebuah perjalanan yang berkelanjutan di mana, untuk menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi yang lebih efektif. Nah, salah satunya dengan berlatih melalui webinar atau melihat Mhm. dari medsos tentang, Ya. bagaimana sih presentasi yang baik itu, gitu Pak. Baik ya, mudah-mudahan tindak lanjut kegiatan yang akan dilakukan ini bisa berjalan dengan baik gitu, dan mudah-mudahan sesi percakapan kali ini ya, sesi coaching kali ini dapat membantu ya, menyelesaikan atau menangani permasalahan yang Ibu hadapi gitu ya Bu ya. Tidak ada Terima Pak, kasih, cukup. mungkin ada yang disampaikan lagi Bu? Maaf bila pada sesi kali ini ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Iya, Kita sama-sama bertemu Pak. lagi dengan kegiatan berikutnya ketika saya ingin melihat bagaimana tindak lanjut yang dilakukan, kemudian bagaimana istilahnya dampaknya terhadap penyelesaian yang permasalahan yang Ibu hadapi. Oke, untuk hari ini Iya, cukup sekian dulu Ibu ya. iya Terima Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Dalam refleksi ini Pak Ahmad, apa yang sudah berjalan dengan baik Pak selama percakapan tadi? Ya tadi saya kira semuanya berjalan dengan baik ya. Metode Tirta yang kita pelajari ini bisa diterapkan lah Bu ya, bisa Iya, diterapkan. Kemudian hubungan emosional gitu ya antara coach dan coachingnya ya bisa lebih mendalam gitu, sehingga ya percakapannya bisa lebih berjalan dengan lancar lah seperti itu, bisa menggali lah seperti itu. iya, siap Pak. Mhm. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua Pak, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan Pak? Apakah ada yang masih, perlu diperbaiki dalam Eee, kegiatan kita kali ini? ya saya kira dibanding dengan yang kemarin, artinya ya sekarang lebih baik gitu ya, sudah paham karena kemarin kita kan masih
ingin ikut curhat misalkan, Iya. atau saya sebagai coaching gitu, kesulitan untuk menemukan rencana aksi. Nah, karena kita sudah berlatih kemarin, kita sudah ya istilahnya ngobrol sehingga hal tersebut bisa teratasi gitu ya. Jadi Iya. sebagai coaching ya, kemarin kesulitan saya kan untuk menemukan rencana aksi. Nah, sekarang karena sudah terpikirkan karena kemarin sudah agak paham, jadi rencana aksinya bisa ditemukan ya, tidak terlalu sulit lah seperti itu. Iya, iya berarti hampir sama sih sama saya juga, Pak. Jadi kalau dibandingkan hari kemarin sama sekarang itu, kalau Ya, sekarang sudah agak baikan gitu dalam betul. menerapkan Nah, coaching ini. iya Bahkan iya, sedikitnya udah agak lancar sih betul. lumayan dan paham tentang alur ceritanya, Nah, seperti apa, betul gitu betul. ya, Pak. Nah, Betul. kemudian, refleksi yang ketiganya, Pak, apa Mhm. yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi, present atau hadir sebelum atau dan saat melakukan coaching, Pak? Ya tetap fokus gitu ya terhadap apa yang sudah disiapkan gitu ya, ketika kita sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali, apa yang harus memang disampaikan oleh coaching gitu ya, menggali coaching ya kita fokus terhadap ya alurnya, terutama alur cerita begitu ya. Alur Iya. ceritanya ya kita fokuskan bahwa percakapannya memang harus, merucut atau sesuai dengan alur cerita seperti itu. Iya. Jadi tetap hadir sama ya, Pak, Betul kemudian, jadi setiap, jadi ketika kita melakukan coaching itu, tetap fokus apalagi sebagai coach ya, Pak. Jadi betul, kalau sebagai coach itu harus benar-benar, apa, melihat, merasakan apa yang dirasakan oleh coach tersebut, iya. gitu sepertinya. Kemudian, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, Pak? Ya, kembali lagi ya menguatkan, pemahaman tentang alur tirta gitu ya, tentang alur tirta dipahamkan, Iya. dikuatkan, kemudian ya kita mencari alternatif-alternatif pertanyaan nih kalau sebagai coach ya kira-kira pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang bisa menggali, si coaching-nya gitu ya. Kemudian kalau sebagai coach ya bagaimana mencari, belajar mencari solusi-solusi ya untuk perbaikan suatu permasalahan gitu seperti sehingga, Iya. jadi menjadi psikosi ini bisa benar-benar nanti menelurkan solusi ya untuk permasalahan yang ada. Iya. Ya, jadi saya hampir sama sih, Pak, dengan saya juga, yang perlu diperbaiki dan ditingkatkannya itu ya banyak belajar dan berlatih Betul ya, Pak, betul. sambil mencari referensi dari berbagai media. Nah, bagaimana cara, menerapkan coaching yang baik itu seperti Iya, apa? betul Itu betul. mungkin ya, Pak. Iya, Dan juga bisa melihat kembali kepada, kan di dalam video mhm, itu di dalam LMS itu banyak video-videonya ya, Pak. iya Jadi betul. kita bisa melihat lagi, oh iya, Betul. dalam video dalam LMS itu seperti ini coaching-nya gitu. Menguatkan kembali ya apa yang sudah kita Iya, iya betul lakukan. kata Bapak tadi, Oh, kita menguatkan kembali. mungkin seperti itu sama mungkin ya, refleksi Iya, Ibu juga kan samalah ya, sudah Ibu juga iya sudah Kak, memberikan refleksinya nih untuk hari ini.